Kita sulit untuk menangis, mohon syafaat kepada Kanjeng Nabi, tetapi kita sulit untuk menangis. Ini tandanya kesungguh-sungguhan kita di dalam memohon, di dalam membutuhkan syafaat Kanjeng Nabi. Ini kalah tenanan dengan jaluknya anak kecil, butuhnya anak kecil. Gambaran singkat sekilas dari sholawat wahidiyah. Namun yang lebih penting, sholawat wahidiyah adalah untuk diamalkan, bukan dihafalkan, bukan sekedar dibaca, tapi betul-betul dirasakan. Maka pengamal wahidiyah walaupun secara lahiriah mungkin tidak terlalu alim, tetapi jika ia sungguh-sungguh mengamalkan wahidiyah, akan muncul getaran di dalam hatinya. Dan inilah yang oleh beliau Kanjeng Rama Latif digambarkan, didawuhkan. Beliau Kanjeng Rama Latif pernah mendawuhkan bahwasanya pengamal wahidiyah ini sesungguhnya di kantongnya memiliki emas yang nilainya sangat tinggi. Tanpa disadari dia bermujahadah, sedikit demi sedikit merasakan peningkatan batiniah tanpa disadari. Seperti ketika kita tumbuh tinggi kita dari kanak-kanak. Dulu kita ketika kecil tinggi kita mungkin kurang lebih 1 meter. Bertambah 1 cm, 2 cm, 3 cm. Tidak terasa pertumbuhannya. Tahu-tahu sekarang kita sudah memiliki tinggi rata-rata di atas 150 cm, 160 cm. Demikian pula batiniah kita, para hadirin. Maka jika kita merasa tidak ada perkembangan di dalam hati kita, jangan putus asa, teruskan bermujahadah. Mungkin sesungguhnya pertumbuhan itu ada, tetapi saking halusnya sehingga kita tidak terasa. Karena di sisi yang lain, jika kita merasa memiliki iman yang tinggi, ini justru membahayakan kita. Jika kita merasa bilah, maka sesungguhnya kita belum bilah. Jika kita merasa bisa makrifat, maka sesungguhnya kita belum makrifat. Jika kita merasa ikhlas, sesungguhnya kita belum merasa ikhlas. Ketika seseorang merasa bisa fana, maka sesungguhnya dia belum fana, para hadirin. Inilah yang digambarkan oleh beliau Kanjeng Rama Latif, bahwa pengamal wahidiyah sesungguhnya telah memiliki emas di dalam hatinya, di dalam kantongnya. Hanya saja dia tidak memahami, bahkan tidak menyadari. Baru ketika ketemu dengan orang lain yang paham tentang ilmu emas, yang belum tentu dia memiliki emas sesungguhnya, mengatakan, wahai pengamal wahidiyah, yang ada di kantongmu itu bukan emas, tetapi hanyalah grenjeng rokok, tidak ada harganya. Daripada engkau bawa kemana-mana, maka buanglah. Cilakanya pengamal wahidiyah yang tidak menjaga mujahadah di dalam dirinya,
Dibuanglah emas tersebut karena dikira grenjeng. Inilah para hadirin hadirat. Sehingga jangan sampai kita mengeluarkan emas yang ada di dalam diri kita, para hadirin hadirat. Jangan sampai kita mengeluarkan ilmu kesadaran, walaupun masih sekedar ilmu kesadaran, bukan sadar itu sendiri para hadirin, tetapi paling tidak kita memiliki, kita telah diberi, kita telah dibimbing dengan ilmu kesadaran. Yang mana paling tidak dengan ilmu kesadaran kita satu langkah. Ya semoga para hadirin hadiran bibarokati musyahadah nisusanah pada malam hari ini kita dibuka para hadirin hadirat, peningkatan-peningkatan di segala bidang. Kesadaran kita dibuka oleh Allah, ditingkatkan oleh Allah hingga betul-betul sowan, bisa sowan musyahadah kepada Allah para hadirin hadirat. Tetapi jika kita masih melakukan maksiat-maksiat, dosa-dosa hingga zulmah-zulmah bermunculan di dalam hati kita, tidak mungkin kita mendapatkan itu para hadirin. Satu-satunya jalan kita hanyalah gandol kepada beliau para hadirin hadirat. Satu-satunya jalan kita mohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maghfirah kepada Allah para hadirin hadirat. Satu-satunya jalan para hadirin hadirat adalah dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh merasa hina, merasa membutuhkan, merasa tidak memiliki kekuatan apa-apa dalam sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, untuk itu mari kita praktekkan para hadirin hadirat. Sholawat wahidiyah ini bukan hanya doa sholawat untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan, dipraktekkan di dalam hati kita para hadirin hadirat. Betapapun panjang saya bicara, jika kita tidak merasakan mujahadah, maka tidak ada gunanya para hadirin. Dan inti dari mujahadah nisusanah pada malam hari ini adalah terletak pada mujahadah sholawat wahidiyah para hadirin, bukan pada kata-kata yang saya lontarkan para hadirin. Untuk itu mari bersama-sama kita tata adab lahiriah, terutama batiniah kita para hadirin hadirat. Dan juga bagi para hadirin hadirat yang baru mengenal wahidiyah, bisa berdoa bersama-sama dengan kami dengan membaca doa apa saja yang biasa didoakan, yang biasa dilafalkan, zikir apa saja yang biasa diucapkan. Atau jika berkenan bersama-sama dengan kami membaca nida ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, berulang-ulang sampai permohonan ini selesai. Yang paling penting jangan ada di antara kita yang tidak merasa berdosa para hadirin hadirat. Jangankan dosa orang tua kita, jangankan dosa keluarga kita, dosa diri kita sendiri saja kita sering lupa para hadirin hadirat. Padahal didawuhkan di dalam Al-Hikam, bagi seseorang yang ahli maksiat itu memandang dosa hanya sekedar seperti lalat yang menempel di hidungnya, seakan-akan dikibaskan sekali saja ia akan hilang para hadirin hadirat. Tetapi bagi orang yang betul-betul takut kepada Allah, ia akan memandang dosa sekecil apapun ini seperti gunung yang sangat besar para hadirin hadirat. Untuk itu mari kita tata adab lahiriah dan batiniah kita makmum kepada beliau Kanjeng Romo Latif, supaya kita disowankan kepada beliau Mbah Yai Majid, sehingga kita ditolong para hadirin hadirat untuk sowan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan keluarga kita, anak, istri kita, suami kita, orang tua kita, kakek nenek kita, terutama yang sudah meninggal para hadirin hadirat. Jangan sampai kita sudah mengenal wahidiyah, kita sudah mengenal caranya memohon syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka belum kenal wahidiyah, tidak tahu caranya bagaimana memohon syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirin hadirat. Untuk itu mari duh Kanjeng Romo Latif, duh Mbah Yai Majid, ini keluarga kami, orang tua kami, kakek nenek kami, mereka disiksa dalam panasnya api neraka, bukan hanya karena dosa mereka, tetapi yang banyak adalah karena dosa kami sebagai anak cucu mereka. Untuk itu duh Kanjeng Romo Latif, Mbah Yai Majid, mohonkan maghfirah kepada Allah, syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun toh terlalu banyak dosa yang kami perbuat, ajak kami, cangkeng kami. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mari para hadirin hadirat, beliau Kaji Romli Latif sering mengingatkan Iqbalu Allah bisittati dzulli wal inkisar. Menghadap kepada Allah ini disertai dengan perasaan yang hina dan betul-betul membutuhkan tanpa menyadari tidak memiliki kekuatan apa-apa. Untuk itu mari jangan ada di antara kita yang tidak merasa memiliki dosa sama sekali. Para hadirin hadirat, mari Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqihi az-zuriqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskunna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadta bi'ilmuka wa ahsahu kitab birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat, anak kecil itu kalau minta mainan, jika pengennya tenanan itu disertai dengan nangis, bahkan gulung komeng. Para hadirin hadirat, padahal mainan atau jajan ini tadi, ini jika ya seminggu saja mungkin sudah waleh. Para hadirin hadirat, sementara kita para pengamal wahidiyah mengaku memohon syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi adab kita, kesungguh-sungguhan kita masih jauh dari anak kecil ini tadi. Para hadirin hadirat, kita sulit untuk menangis, mohon syafaat kepada Kanjeng Nabi, tetapi kita sulit untuk menangis. Ini tandanya kesungguh-sungguhan kita di dalam memohon, di dalam membutuhkan syafaat Kanjeng Nabi. Ini kalah tenanan dengan jaluknya anak kecil, butuhnya anak kecil terhadap mainan tadi. Para hadirin hadirat, padahal mainan ini tadi seminggu mungkin sudah waleh, sementara syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini fitini wa dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat, mari yang sungguh-sungguh, jangan sampai beliau Kanjeng Nabi rawuh, kita suul adab, kita tidak termasuk yang diselamatkan oleh beliau. Para hadirin hadirat, ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ala wa aslahu wa ruhahu adrikni faqo golamtu abadahu wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka
fa in tarudda kuntu syahsan halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal lana wa aslahu wa ruqau adrikni faqad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal lana wa aslahu wa ruqau adrikni faqad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika. Para hadirin hadirat, betapa ganasnya nafsu yang ada di dalam hati kita para hadirin hadirat, sehingga kita tidak mampu untuk melawan para hadirin hadirat. Kita terjerat dibelenggu oleh nafsu sehingga kita senantiasa melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat. Ini kita tidak akan selamat jika kita tidak mohon syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan selamat jika kita tidak mohon pertolongan sang juru selamat Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa zur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil alim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa zur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil alim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa zur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil alim. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat ghilati fi baladi khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat ghilati fi baladi khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat ghilati fi baladi khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Para hadirin hadirat, mungkin saking tebalnya zulmah dosa yang ada di dalam hati kita, saking ngetelnya hati kita para hadirin hadirat, sehingga kita masih saja sulit untuk merasa banyak dosa, sehingga kita masih saja sulit untuk menangis karena dosa-dosa kita para hadirin hadirat. Untuk itu, jika memang kita tidak bisa menangis karena menangisi dosa-dosa kita, maka mari kita menangis karena kita tidak bisa menangis karena menangisi dosa-dosa kita. Karena jika kita tidak sama sekali menangis memohon pertolongan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirin hadirat, kita akan dikuasai oleh hawa nafsu para hadirin hadirat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Para hadirin, kalau tetap kita tidak bisa menangis, maka yang menangis makhluk langit. Para hadirin hadirat, maka tidak heran jika ini tadi muncul kepiur atau rintik hujan. Para hadirin hadirat, ini antara tangis kebahagiaan dan juga tangis penyesalan para makhluk langit. Para hadirin, betapa Kanjeng Nabi rawuh mendatangi para pengamal wahidiyah, tetapi justru pengamal wahidiyah asyik dengan dirinya sendiri, asyik dengan kesenangannya sendiri, asyik dengan setan-setan yang ada di dalam dirinya sendiri. Kanjeng Nabi rawuh pengamal wahidiyah tidak memberi penghormatan yang layak. Mari para hadirin hadirat, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ubabi wal ali waj'alil anama muzri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbal Ghafir yasrif dawadina qarrib wa alif bainana ya Rabb. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil adama musrin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbal Ghafir yasrif dawadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil alama musrin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana Ghafir yasrif tahwadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Mari para hadirin hadirat, dalam momentum memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada malam hari ini, kita betul-betul mohon kepada Allah supaya bangsa Indonesia ini khususnya diberi barokah yang melimpah. Para hadirin hadirat, kita mohon kepada Allah supaya Kabupaten Trenggalek diberi barokah, pemerintahannya barokah, masyarakatnya barokah. Para hadirin hadirat, mari kita mohon supaya perjuangan wahidiyah diberi barokah, keluarga kita, anak keturunan kita diberi barokah. Para hadirin hadirat, jika kita tidak sungguh-sungguh memohon barokah, Allah akan mencabut barokahnya dari muka bumi, maka yang terjadi adalah bencana-bencana dan bencana. Para hadirin hadirat, mari sungguh-sungguh Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadatin nisfi sana ya Allah, 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 wa fi hadhil mujahadatin nisfi sana ya Allah,
wa fi hadhil mujahadatin nisfi sanah ya Allah. Istighraq, mari kita istighraq. Istighraq ini secara harfiah adalah artinya tenggelam dalam samudra keesaan Allah. Kosong, gung, lewang-lewung, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar masuk ke dalam makom fana. Jika kita belum betul-betul bisa fana, hilang secara total, paling tidak kita berusaha untuk konsentrasi, menyisakan satu titik, yang kemudian titik ini nanti hilang, yang ada hanya Allah. Maka jangan sampai ketika kita akan istighraq ini, yang kita ingat terakhir adalah keburukan. Sebelum kita istighraq, apa yang kita ingat terakhir, ini akan mempengaruhi istighraq kita para hadirin hadirat. Ibarat orang moksa, maka dia harus melepaskan seluruh yang ada di dalam keduniawiannya para hadirin hadirat. Mari kita istighraq. Istighraq. Al-Fatihah. Mari berdoa para hadirin hadirat. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kalau bisa di atas telinga para hadirin hadirat, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawsi hadzal zaman وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأولي وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تعذيرا بلغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تعذيرا بلغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تعذيرا بلغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Mari kita panggil umat masyarakat untuk segera kembali fafiru kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil umat masyarakat, terutama diri pribadi kita dan keluarga kita para hadirin hadirat. Untuk itu jangan sampai ada panggilan yang terdengar di telinga kita selain panggilan untuk kembali kepada Allah. Jangan ada ajakan yang masuk di dalam hati kita selain ajakan untuk kembali kepada Allah para hadirin hadirat. Mari fafirru ilallah 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 wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, mari kita yakin
yang seyakin-yakinnya bahwa permohonan tadi benar-benar diijabahi oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghuzi hadza zaman radhiyallahu anhu. Sehingga mujahadah nisfu sanah pada malam hari ini benar-benar membuahkan barokah yang sebesar-besarnya, manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya untuk Kabupaten Trenggalek ini para hadirin. Yang mana acara ini juga dirangkai dalam ulang tahun hari jadi Kabupaten Trenggalek. Maka kali lagi semoga mujahadah nisfu sanah pada malam hari ini benar-benar diijabahi oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dibarengi dengan taufik hidayah, dan dibarengi dengan doa restu dari beliau Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romai Latif para hadirin. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat khususnya para pengamal wahidiyah, selamat berjuang di daerah panjenengan masing-masing. Nanti sekembalinya ke daerah masing-masing ini supaya di perjalanan terus bermujahadah, jangan banyak bicara, terus bermujahadah ya, semoga diberi keselamatan sampai tujuan rumahnya masing-masing. Dan nanti salam untuk teman-teman pengamal wahidiyah di daerah yang mungkin tidak bisa hadir secara langsung pada malam hari ini. Selamat berjuang, mari kita tingkatkan kekuatan batiniah kita, kita ngetok kekuatan batiniah kita, karena perjuangan wahidiyah tanpa kekuatan batinnya tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berada di luar majelis, bagi pemilik yang merasa kehilangan tidak berhubungan dengan panitia yaitu di sedang siaran, umur 10 tahun, memakai jaket burung berwarna kealunan. Terus kemudian